Kreator itu sendiri yang memproduksi sebuah gambar atau video yang sangat menarik. Hati-hati dengan jejak digitalmu, blackmail atau pemerasan. Oh, sampai viral. Lo bisa hapus, tapi yang namanya di internet ada catch-nya, korban pemerkosaan. Tidak legal. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Doroy. 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 Apakah kau mendengar diriku? Suara goib loh. Terus lagi seru nonton juga, apaan sih? Gini, aduh gua gak enak tapi... Sejak kapan lo ada rasa tidak enakan sama gue lo? Lu bilang dong, kasih tahu dong gitu, bilang kasih tahu. Iya Allah, kenapa? Kasih tahu dong gitu, kasih tahu dong bangkit gitu. Harus banyak banget mesti gue ini. Gini, kasih tahu dong bangkit, kenapa? Kasih tahu nggak nih sobat-sobat nih? Bodoh amat. Kasih tahu nggak ya? Iya ya gini deh, gue kasih tahu. Jadi tuh gue mau, penting nggak nih? Ini nggak penting nih kayaknya. Enggak, gue pengen minjem kredit card. Boleh. Mau utang atau apa nih? Minjem doang, nanti gue per bulan gue bayar ke lu karena memang kudu pakai kredit card nih. Wah, ini transaksi nggak bener. Lu judi ya? Judi lu ya? Kagak, kan udah dibilang sama Bang Haji Roma Irama kalau judi itu haram, Tet. Gitu. Lu kecepetan, Tete, gue mau nyambung. Iya, diulang. Kata Bang Haji Roma, judi itu haram. Bakal apa kredit card? Gini, gua pengen jadi donatur nih, donaturnya para... Oh, lu buat crowdfunding gitu ya, buat apa sosial gitu. Bukan tuh bisa. Bukan, ini privat ini private ini. Pribadi ini donaturnya. Oh, itu pribadi apaan sih? Gini loh, kan zaman sekarang ini udah banyak banget nih para digital kreator. Nah, gua mau mendukung mereka. Oh, tahu gue. Ya. Itu yang mereka suka bikin kan, gambar gitu kan biasanya kan? Iya kan? Iya, mereka produksi gambar sih memang. Iya, kadang tahu, video kayak juga. Mereka kayak apa namanya istilahnya? Digital artist gitu. Mereka ada yang gambar, ada yang bikin kartun, bikin karakter film gitu. Lo commission istilahnya tuh. Kayak Dita gitu. Iya, kayak Dita gitu. Ya kan? Bener kan? Gitu kan mereka ada gambar. Terus lo bayar. Gambarnya bener. Terus tapi nggak kayak Dita. Kalau Dita kan dia gambar-gambar kartun-kartun gitu ya. Iya, dia ngasilin gitu ya. Kalau ini orang tersebut gitu, digital kreator itu sendiri yang memproduksi sebuah gambar atau video yang sangat menarik gitu loh. Jadi intinya coba lihat. Apaan sih? Tapi lu pengen minjemin gua nggak? Ya gue lihat dulu lu untuk hal-hal aneh lu tahu-tahu. Iya. Lu siapa tahu beli ginjal. Beli ginjal kartu kredit gue juga nggak cukup sih. Mohon maaf nih, ginjal gue masih ada 5. Apa sih? Gue paling mau beli otak sih. Lu kan ada tapi nggak kepake. Iya juga ya. Setengah nih. Nih gue kasih tahu tapi lu jangan ngejudge gua. Judge. Iya kan ini. Ya kita udah berteman udah lama nih kan. Ya gua ngasih tahu nih hal rahasia di gua. Rahasia. Nih lu lihat sendiri tuh. Digital creator kan? Gimana? Oke. Terus gimana? Bagus kan karya-karya mereka. Kalau dilihat dari muka lo nih, kayaknya muka-muka ini kurang tidur. Muka-muka kurang duit. Gimana nih? Ntar dulu nih. Itu nggak apa? Iya, gimana ya? Ya kan gue mau nanya dulu nih, bentar nih. Tapi kan mereka digital kreator. Iya. Kita harus dukung mereka. Salah, bener digital kreator. Ntar dulu. Gue mau nanya nih, setahu lu tuh pada nggak malu apa gimana gitu mereka share konten-konten, menurut gue konten private loh itu kategorinya kan. Iya sih. Di media sosial yang lihat entah siapa, bener nggak sih? Sih. Iya sih. Gue nggak tahu ya kan mereka yang ngerasain. Nah gue donatur aja sama penikmat aja. Iya, tapi menurut lu, menurut gue.
apa nggak jadi masalah gitu ke depannya? Kan gue lihat tadi yang lo kasih lihat kayaknya umur berapa sih? 20-an awal kali ya, 20 lah. Iya, gitu loh. Ya kayak kalau menurut gue sih ya 21 sampai 25-an lah. Iya, masih kecil-kecil kan. Seger ya. kan tapi? Iya, gimana ya? Udahlah, minjemin aja. Nanas muda, ada yang bilang seger, ada yang nggak suka. Ada yang langsung brojol dia habis makan nanas muda. Nah, gimana? Enggak, maksud gue, coba gue mau nanya dulu sama lu nih, gue pengen tahu. Itu mereka nggak akan kesulitan gitu nanti misalnya lo mau kerja atau apa. Tadi gue lihat ada yang orang Indonesia kan, beberapa kan. Iya. Tapi kan mereka ini mungkin punya cita-cita jadi digital creator. Emang ada ngaruhnya gitu? Ya kalau lu pas lu harus bekerja di sebuah perusahaan, ya oke lah sebut lah nggak harus di pemerintah gitu ya, yang agak sakleknya agak kaku gitu. Tapi di perusahaan swasta pun gue rasa ketika tim HRD lu tahu, lu pernah membuat konten-konten private begitu, gue rasa kan jadi pertimbangan nggak sih, gitu loh. Ya gue nggak tahu ya, gue nggak ini, cuman bingung aja. Menurut lu deh, gini deh gue tanya kalau gitu. Lu ada saudara nih, adik, ya, adik lu langsung. Untung gue gak ada adik. Sepupu lah yang lu sayang banget gitu. Aja lah ya. Yang lu sayangin banget, terus dia bikin kayak gitu. Lu izinin nggak? Umurnya pas deh, baru 19 tahun. Nah tuh, kan? Lagi ranum itu. Ya enggak dong. Ya enggak dong, ini makanya gue dukung karena dia bukan siapa-siapa gue. Iya, tapi itu dia maksud gue. Lu bakal nge-support nggak kalau itu sepupu lu? Ya gue arahin aja yang aman-aman aja lah gitu. Digital creator kan bisa berupa video YouTube ya gitu, atau apapun bikin itu ya. Bikin konten YouTube ya kan, bisa. Gitu sih, bener sih. Iya kan? Enggak, gue sih lebih ke berpikirnya lebih jauh ya, maksud gue. Karena gue dulu tuh pernah ngobrol sama Profesor Marsudi. Profesor Marsudi ini salah satu profesor IT-nya Indonesia. Apa kata beliau? Kata beliau waktu itu gini, dia waktu itu ngasih kayak kelas gitu untuk anak-anak SMP. Salah satu kalimatnya adalah hati-hati dengan jejak digitalmu, karena mungkin nanti pas adik-adik kita ini yang sekarang SMP mau masuk pekerjaan, nanti sudah usia pekerjaan, lulus kuliah atau lulus SMA nanti, perusahaan udah nggak lagi nyari CV, nggak minta CV, mereka googling nama lo. Iya dong. Sekarang gue googling nama lu bisa muncul kan, Instagram lu paling enggak. Waduh. Oh, Instagram gua aman. Paling enggak kan? Iya dong. Aman. Itu dia. Iya. Berarti ada kemungkinan dong kalau gua googlingnya by Google Image, muka lu yang gua taruh, ada kemungkinan muka lu di konten lain dengan nama berbeda muncul. Tapi untungnya gua hanya penikmat aja, tapi betul juga, make sense ya. Itu maksud gue. Bahwa perusahaan nggak lagi ngeliat CV lu. Tapi kalau misalnya dia, let's say dia cuma ngelamar, bukan cuma ya, tapi kayak sebagai pegawai retail, itu kan mungkin nggak terlalu detail lah ya, ngecek digitalnya. Gitu. Ya kan aman-aman aja dong berarti. Menurut gue enggak juga sih. Karena nih susah sekali meyakinkan Doro ini. Menurut gue gini loh. Misal ya, ada kemungkinan. Gue nggak bilang itu pasti begitu. Tapi ada kemungkinan atasannya nih tahu. Atau sambil jalan lah, dia udah kerja berapa bulan, terus dia tahu. Dia pernah bikin konten-konten kayak gitu. Terus dijadiin itu untuk alat blackmail atau pemerasan. Iya juga ya. Kasar-kasarnya jadinya pelecehan lagi kan, pelecehan seksual. Alah kamu digituin aja mas, bisa dicolek pantatnya nggak terima. Alah kamu colek pantatnya nggak diterima. Saya udah lihat video kamu yang itu. Oh iya, bisa nyambung ke situ ya? Iya dong. Bener juga, bener nih Dora ini. Ya kan? Nggak, karena gini, karena beneran ada sebuah kejadian waktu itu di Twitter. Apa tuh? Gue lupa nama akunnya. Nanti kita tempelin di sini. Dijidat lu. Itu ada seorang anak muda gitu. Dia tiba-tiba nge-tweet, membukanya dengan bahasa kasar, ya kan? Gitu kan. gitu kan. Gue keterima magang di
NASA. Oh, ini orang bule nih ceritanya. Orang bule. Siapa sih yang nggak seneng, gila lu, ya kan? Iya sih. Magang di NASA gitu kan, kayak keren banget ya. Terus dia tuh kan nulis itu buat siapa? Buat teman-temannya kan. Tapi tiba-tiba entah gimana ceritanya masuk, namanya media sosial itu terbuka kan, dia nggak lock. Oh, dia nggak lock. Ada satu bapak-bapak negor dia. Ngomongnya kurang lebih begini. Bahasanya yang halus gitu loh. Jangan gitu kasar. Ya? Iya, gitu. Tahu-tahu dia ngomel lagi. Dia bilang, oh nggak terima nih si Ade. Nggak terima. Dia bilang apa, mind your own business lah gitu. Dia bilang pokoknya lo urus aja urusan lo sendiri. Gue keterima internship NASA. Mau apa lo? Gitu. Gue keterima magang. Alamak, mangkap kali si Ade. Bapak-bapak tua ini. Ternyata siapa? Dia bilang, oh iya. Dia bilang gitu. Dan saya adalah director dari program apanya NASA. Mampus. Waduh, kagak jadi tuh. Alamat kagak diterima dong itu si Ade. Terus ternyata benar. Orang udah pada langsung heboh tuh, viral tuh langsung tuh. Di-capture orang, viral segala macam. Oh, sampai viral? Viral. Dan benar NASA dia nggak keterima. Tapi si bapak itu kasih klarifikasi bahwa tidak diterimanya dia bukan gara-gara saya. Karena saya tidak mengucapkan kalimat apapun ke NASA terkait hal ini. Oke. Tapi NASA punya dong hak untuk tidak memilih gara-gara itu. Oh, karena si HRD-nya NASA nih ngelihat sendiri gitu. Bener, ya, nge-search sendiri di Twitter, di sosial media. Padahal si Pak D NASA ini nggak ini ya. Enggak, dia nggak ngasih rekomendasi jangan diterima, nggak gitu. Makanya itu kan kalau yang besar ya. Makanya tadi lu tanya kalau cuma bukan cuma ya tadi kalau misalnya jadi kasir di mana misalnya atau apa pegawai retail mungkin nggak akan sebegitunya dia dicek. Ya tadi bisa jadi pemerasan. Iya sih, bener juga ya. Kayak siapa aja soalnya bisa akses dan kita nggak tahu rahasia orang itu ternyata suka apa ya. Kayak gue nih. Kayak dan lu nggak bisa ngapus. Ini satu hal yang banyak orang lupa. Masa sih bisa? Deactivate account kan bisa. Ih, kok tahu? Samina-mina. Gini, lu bisa hapus. Tapi yang namanya di internet ada cache-nya. Cacek tulisannya, ya kan? Si cache ini itu masih kesimpan di internet. Walaupun kita udah hapus di handphone kita. Iya, ada cara nyarinya. Jadi bisa ditemukan lewat mesin pencari, cache tertentu, keywordnya tertentu, bisa muncul tuh. Tok yang tadi itu. Sumpah ngeri juga ya. Ya. Nah, kalau di luar negeri itu sudah ada namanya undang-undang perlindungan data pribadi. The Rights of Forgotten, kalau gue nggak salah ya, tolong nanti kita kasih tulisannya benernya. Itu di mana setiap warga negara punya hak meminta kepada pihak Google untuk menghapuskan semua data terkait dia. Konteksnya misalnya seseorang jadi korban tadi blackmail rame di media sosial, atau misalnya dia korban pemerkosaan, dia masih remaja kan, tapi kan beritanya banyak, ada mungkin fotonya walaupun siluet-siluet, dia bisa meminta semua berita itu yang terkait dia dihapuskan. Karena itu hal yang mempengaruhi dia nanti ke depannya. Tapi karena memang hal itu bukan yang dia sengaja lakukan gitu ya. Kalau si adik-adik konten kreator yang gue pengen pinjem ke lu dari dekat ini kan memang sengaja gitu ya? Gue nggak tahu tuh hukumnya gimana. Tapi yang pasti itu konten kreator yang lo maksud itu ada tulisan. Konten kreator yang lo maksud itu kan tidak legal di Indonesia nih. Jadi kalau lo nyari hukum di Indonesia ada nggak sih yang bisa melindungi mereka? Gue bilang kalau tindakan lo aja nggak legal, gimana mau dilindungi sama hukum? Nah si donatur ini kena juga nggak kalau gitu? Nah, ayo para donatur. Itu dia tuh. Gimana? Ya kan? Menurut gue ya nggak. Gimana ya, kayak kan lu selama ini juga pasti nulisnya kan NN, ya kan? Iya kan, sebut saja mawar. Gue nggak tahu gitu ya. Iya kan, hamba sederhana. Gue nggak tahu dah lu nulisnya apa. Nggak mungkin dong lu nulis nama lengkap. Ya mungkin dong. Wow. Mungkin nama lengkap lo. Nama lengkap lo gue tulis. Iya juga tuh.
Jadi problem juga dong. Iya kan? Kalau ada orang mau ngacak-ngacak gue. Ih, serem banget gak sih dunia internet ini? Gile lu, bisa juga. Lindungi kami dong. Nah, tapi itu artinya ya lu harus bisa at least dari diri sendiri deh. Kecuali lu emang punya musuh banget yang bebuyutan, sumat banget, dendamnya mau naruh nama lu gitu. Ya itu udah pasrahin aja lah ya. Pasrahin aja lah ya. Tapi setidaknya dari kita yang sendiri lah jaga. Kita punya privacy dulu. Kalau istilahnya nih kerennya tuh saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing, mantap sekali. Boleh tepuk tangan untuk Doro. Dengerin dulu. Lu saring sebelum sharing. Nih kejadian paling sering pas misalnya Lebaran. Foto sama keluarga rame-rame di depan. Karena teras rumah kan yang paling gede biasanya. Iya. Kita foto rame-rame, nggak sadar di belakang itu ada nomor rumah yang plat seng. Ngeri banget. Itu ada nomor rumah. Kode pos, RT, RW, semuanya lengkap di situ. Bener kan? Betul. Kita sering nggak sadar pas Lebaran. Kenapa gue sebut Lebaran? Karena itu biasanya momen dimana kita kumpul keluarga dan foto di teras. Kalau enggak, ngapain juga lu foto di teras rumah kan aneh ya. Tapi biasanya tuh pas Lebaran lu foto di teras ada tuh nomor, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode posnya ada. Artinya itu bisa dikumpulin orang satu. Oke, bangkit, gue udah punya alamat, RT RW gue udah lengkap satu. Aduh, ngeri banget. Terus lu tiba-tiba suatu saat mamer, gue baru lulus ini nih kuliah apa. Terus ada nomor mahasiswa lu. Aduh, kepegang lagi di satu ini. Terus suatu ketika lu lagi habis cerita, itu seneng banget hari ini bisa self reward ya kan. Lu foto stroke habis makan apa segala macam. Nggak sadar ada kartu kredit di situ. Aduh. Digunain deh tuh. Semua itu dikumpulin jadi satu. Terus dia tinggal nyari tahu. Lu pernah nggak ada connect di Facebook sama ibu? Ada connect sama ibu, ada nama lengkap ibu. Selesai. Ini yang gue maksud saring sebelum sharing itu bukan cuma soal konten-konten yang private ya, konten-konten yang menurut gue buat gue doang. Tapi juga segala hal kayak gitu. Harus diperhatikan baik-baik ya. KTP dong, jangan lupa. Kita udah masih sering banget tuh yang ada orang upload KTP lah atau apa. Ini sadar. Sertifikat vaksin juga. Itu kan ada QR code-nya di dalamnya. Yang di awal-awal kan orang pada pede banget gitu ya. Iya, ada nyetak jadi kaos. Tapi kan itu karena ketidaktahuan. Sekarang kalian tahu, kita tahu semuanya, makanya nonton. Apa? Nonton Brahma Kubara. Iya. Tiba-tiba nonton. Gitu, makanya tapi itu sih menurut gue kayak data pribadi kita itu kalau kecolongan itu lain urusan. Tapi kalau kita yang posting sendiri, nah ini nih. Ini yang banyak orang nggak sadar. Menurut gue bahaya. Saring sebelum sharing guys. Keren, kan? Para netizen. Dan buat kita juga ya. Iya dong. Iya ya. Kita juga harus aware. Tapi tetap dong, kalau jadi donatur boleh lah ya. Ya, gimana ya? Gue ambil kartu kreditku dulu bentar ya. Beneran nih? Iya kan, seenggaknya menurut gue kan kita bisa jadi membantu penggerak ekonomi rakyat. Iya, gue setuju. Hidup Doroy, hidup Doroy. Cakap tak cakap, yang penting mantap.